Nah teman-teman, di sini dikarenakan nggak ada kabar, kekasih dari almarhum itu seperti kayak melakukan spam telepon. Oh. Follower kita naik, alhamdulillah. Justru seru bro, seru. Dan alasan kenapa Rumsyah akhirnya ngebuat konten bersama dengan si M soal HP itu, ya bertujuan untuk Hi everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up, fighting! Teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi viral dan juga ramai banget diperbincangkan, khususnya di kalangan pengguna TikTok. Lantas, bagaimanakah rangkuman informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Di topik pertama, kita bakal bahas tentang bagaimana pesan terakhir dari pria di Jakbar yang tertabrak kereta, yang mana baru-baru ini pesan terakhirnya bersama dengan sang kekasih itu menjadi sorotan dan juga viral banget teman-teman di TikTok. Jadi guys, sebelumnya ada musibah yang menimpa seorang pria berinisial AYD yang berusia 24 tahun. Yang mana ia ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dikarenakan tertabrak KRL komuter lain di perlintasan kereta Grogol, Jakarta Barat. Korban diduga tertabrak saat tengah berolahraga di jalur kereta. Seperti informasi yang aku lansir dari detik.com, Kapolsek Grogol Petamburan, Kompol Muharam Wibisono mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pagi. Beliau menyebut saat itu korban ini tengah memakai headset, sehingga mungkin inilah yang membuat korban tidak sadar ketika ada kereta yang mendekat. Adapun untuk lokasinya itu berada di kawasan palang pintu kereta api di jalur perlintasan Langau 2B Makaliwe Raya, Jakarta Barat. Dan polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi terkait peristiwa itu. Wibisono lantas mengatakan bahwa saksi itu sempat meneriaki korban untuk menjauh dari perlintasan rel kereta. Namun tak direspon oleh korban, atau korban ini seperti tak mendengarkan bagaimana teriakan dari saksi. Kemudian, kereta api dari arah Tangerang menuju stasiun Pos Duri berjalan pelan-pelan dan membunyikan klakson 2 kali panjang. Namun sayang, korban tetap tak mendengar. Tiba-tiba, korban menghampiri kereta yang melintas, sehingga korban pun akhirnya meninggal dunia. Jadi teman-teman, kurang lebih seperti itulah bagaimana kronologi yang terjadi dengan almarhum AYD. Sekali lagi, Mimi mengucapkan turut berduka cita atas apa yang terjadi. Di sisi lain, di tengah kabar ini, ada seseorang dengan akun TikTok Caca Emeralda yang banyak diduga oleh netizen adalah kekasih dari pria tersebut. Dan untuk akun ini, itu seperti membagikan pesan terakhirnya bersama dengan sang kekasih. Adapun pesan-pesannya adalah seperti yang berikut ini. Mari kita baca bersama-sama. Pagi sayang aku tungguin sampai bangun, aku kangen. Aku mau lari sayang. Lari kemana? Enggak sayang aku lari pagi. Ku sayang-sayang dulu tapi Mangat larinya. Makasih sayang, ku mau siap-siap ya. Nanti kalau ku udah capek, ku telepon ya. Hehehe, asyik. Alright, dari pesan ini dapat kita simpulkan bahwa untuk pria ini itu sempat ngomong sama kekasihnya bahwa dia akan lari pagi. Seperti itu. Lanjut ke pesan yang berikutnya. Nah teman-teman, di sini dikarenakan nggak ada kabar, kekasih dari almarhum itu seperti kayak melakukan spam telepon. Dapat diperhatikan, di sini ada voice call tapi nggak ada jawaban. Terus dia bilang, nggak diangkat. Hayu lu sayang. Udah centang 2 sih teman-teman, centang 2 gitu loh. Tapi nggak direspon. Sampai di video call juga lo guys, tapi nggak dapet jawaban. Terus pacarnya nanya lagi, kamu di mana? Kenapa nggak diangkat? Kok nggak angkat? Ini by the way ini pukul 07.44. Oke. Kemudian di sini ada pesan masuk teman-teman pada pukul 07.59. Terus ada pesan lagi kayak gini. Nama pacarnya siapa mbak? Kirim foto KTP-nya. Nama pacarnya siapa? Saya polisi mbak. Alright, dapat kita lihat di sini bahwa untuk polisi itu menghubunginya. Mungkin polisi menghubunginya dikarenakan dia dari tadi terus menghubungi sang kekasih, namun nggak mendapatkan jawaban. Dan pada akhirnya inilah yang membuat polisi lantas menghubunginya. Itu sih teman-teman yang dapat aku tangkap. Kemudian di pesannya berikutnya, sang kekasih bilang kayak gini. Sayang, jangan tinggalin aku OTW ke sana sayang. Sayang, aku temenin kamu terus di sini. Husnul Khotimah ya sayang. By the way, penulisan Husnul Khotimahnya salah sih. Agak keliru penulisannya. Lanjut baca lagi. Aku temenin kamu terus. Sayang, mandi yang bersih ya. Aku temenin di sini kok. Aku ada di sini. Sayang, kamu bersih banget kok, wangi. Aku liatin kamu. Cakep kok sayang. Pasti wangi banget. Kemarin kamu belum keramas kan katanya. Sekarang kamu pasti seneng banget, bersih banget dikeramasin. Ada papa kamu juga, mandiin kamu. Orang yang paling kamu sayang. Padahal aku mau nikah sama kamu. Kok kamu pergi duluan sayang? Terus aku gimana?
Aku bakal kangen kamu. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana conversation terakhir kali dari almarhum bersama dengan sang kekasih. Sekali lagi, Mimin mengucapkan turut berduka cita dan kita doakan semoga almarhum dapat ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga husnul khotimah dan semoga dosa-dosanya diampuni dan keluarga serta kerabat dan orang terdekat yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman, sekarang kita akan move ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang film yang akhirnya buka suara atas bagaimana masalah yang terakhir kali. Nah teman-teman, buat yang belum tahu, udah kita buat 2 part kayaknya ya. Part 1 itu khusus ngebahas tentang bagaimana awal ataupun akar masalahnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu gimana akarnya, kenapa ada masalah seperti ini, mungkin bisa nonton video yang part pertama ya. Kemudian di part kedua, kita sudah membahas tentang bagaimana Willy yang merupakan kekasih dari Filmi juga sudah buka suara teman-teman. Dan Filmi itu juga bahkan sudah memberikan iPhone untuk Rumsyah dan langsung dibawa ke Baduy. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan bagaimana permasalahannya. Filmi juga sudah menegaskan bahwa dia ngebeli HP itu bukan dikarenakan permintaan Rumsyah, enggak. Di bagian komentarnya, Filmi mengatakan, guys, ini dari aku. Rumsyah nggak ada minta iPhone sama sekali dari awal. Jangan komen negatif tentang dia dan bawa-bawa Baduy lagi ya. Dia udah minta maaf langsung ke aku. Intinya yang kalau aku lihat ya, untuk Filmi sama Rumsyah ya emang nggak ada problem teman-teman. Dari awal pun mereka juga nggak ada problem. Baik-baik aja kok sebenarnya. Namun yang buat belum selesai bukan bersama dengan Rumsyahnya teman-teman, tapi dengan orang lain. Dan maybe itu merujuk kepada Monty. Terlebih dengan bagaimana klarifikasinya Monty, terutama di salah satu podcast. Yang mana menurut netizen, ini tuh bukan masalahnya loh. Jadi di podcast itu, Monty ini seperti kayak membahas tentang bagaimana 2 permintaannya Rumsyah. Nah Monty mengatakan bahwa 2 permintaan itu seperti disetting. Kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari Monty pada kala itu. 2 permintaan itu sudah di-script, disuruh. Terus salah satu host nanya nih sama Monty, berarti intinya Rumsyah sama sekali nggak minta handphone. Monty jawab, enggak cuy. Kemudian barulah Monty menegaskan bahwa Rumsyah minta HP ke Filmi bukan dikarenakan HP-nya rusak, melainkan dikarenakan disuruh. Kemudian salah satu hostnya mengatakan lagi nih guys, soalnya di situ dia bilang, aku mau handphone soalnya HP aku sudah rusak. Monty lantas menegaskan itu di script. Dan makanya teman-teman di podcast itu juga sudah menampilkan tentang bagaimana statement dari Rumsyahnya secara langsung yang sudah menjelaskan tentang bagaimana soal 2 permintaan itu. Namun nih teman-teman, menurut netizen ya, masalah di sini sebenarnya itu bukan masalah di skrip ataupun enggak. Beberapa komentar-komentar dari netizen seperti ini. Poinnya itu bukan masalah skrip yang udah dibuat. Kalaupun udah benar settingan, urusannya sama apa ya sama Anda Monty? Lu ini kan buat klarifikasi ya, buat cari pembenaran kan? Intinya lu nggak mau disalahin. Jadi seakan-akan si Rumsyah yang salah. Lu pakai Rumsyah sebagai kambing hitam. Ngakaknya pas ditanya itu benar apa enggak, malah dijawab, gue nggak tahu tapi gue yakin bener. Lucu banget, lu menggiring opini, nggak ada urusannya sama lu. Harusnya sesama konten kreator bisa paham lah. Untuk orang-orang sama netizen gak buta, bisa memilah informasi dengan baik. Padahal sebelumnya yang lu permasalahkan, Filmi cuma kasih HP Advan. Giliran udah viral, baru pontang-panting klarifikasi. Alasan punya bukti bahwa itu settingan. Gak konsisten banget. Gak bisa ngeles lagi bang. Kalau mau cari pembenaran 1/10, lu itu bakal kalah telak sih. Soalnya udah pencemaran nama baik juga. Anak 16 tahun kayak Rumsyah mah diprovokatif juga iya-iya aja. Coba seandainya gak bakal digiring opini lewat video. Gak akan ruwet kayak gini juga. Mau disetting atau enggak, itu bukan masalahnya sih. Yang jadi masalahnya adalah ngapain ngebahas pemberian orang lain. Toh juga yang ngasih nggak ngomong mau ngasih barang tertentu secara rinci, lu giring masalah sendiri, nggak ada salahnya minta maaf. Kalau emang Rumsyah nggak minta, ya berarti itu dikasih cuma-cuma ya. Terus apa masalahnya kalau cuma dikasih Advan? Dikarenakan image filmnya ngasih iPhone jadi masalah? Enggak lah, lu nanggepin komen cuma satu yang bilang Rumsyah katanya dikasih iPhone. Itu nggak bisa disebut orang-orang. Kalau yang dikasih Advan, kenapa emang? Filmnya kan juga niatnya hanya memberikan HP ya, bukan HP iPhone. Kecuali filmnya bilang mau kasih iPhone, baru jadi masalah. Ini ngasih. Lu yang mengatakan seakan itu filmnya setiap ngasih HP itu iPhone. Intinya lu cuma pansos doang. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana beberapa tanggapan dari netizen. Sekali lagi mohon maaf ya untuk Monty ya, tapi fakta di lapangan memang seperti itu. Banyak yang menilai bahwa inti dari masalah ini sebenarnya bukan masalah settingan atau bagaimana,
Namun tentang bagaimana Kak Monty yang di dalam kontennya yang ngebahas tentang bagaimana pemberian Filmi. Dan yang kalau aku lihat ya, kenapa banyak netizen yang memihak kepada Ci Filmi, itu mungkin dikarenakan bagaimana Filmi yang emang nggak salah juga sih teman-teman. Karena dalam video seperti yang sudah kita bahas di part pertama, Filmi nggak bilang, oh aku kasih kamu HP iPhone, nggak sama sekali. Pada kala itu Filmi bilang, oh kita bawa HP nggak ya gitu. Bodyguard tolong cek ya, pasti kasih ini HP-nya gitu. Dan di sana Filmi nggak sama sekali nyebutin merek. Di sisi lain, Ci Filmi bersama Rumsyah dan timnya sudah menjelaskan soal adanya briefing sebelum membuat konten. Intinya, Rumsyah juga sudah diberitahu bahwa nanti mereka akan membuat konten seperti itu. Filmi lantas menjelaskan kenapa adanya briefing, dikarenakan itu bukanlah konten sosial eksperimen yang mereka nyamperin orang terus nanya, Kak, kakak maunya apa? Filmi juga menjelaskan bahwa perihal HP, baik timnya dan juga pihak Rumsyah nggak ada yang keberatan. Dan sebelum take video itu, pihak Filmi sudah memberitahukan bahwa nanti akan diberikan ini karena keperluan izin juga. Kemudian timnya Filmi bilang seperti ini, dia laporan ke aku. Terus timnya ini bilang ke Ci Filmi, Ci, keadaan HP-nya Rumsyah seperti itu, mau nggak kita kasih HP? Namun pada kala itu mereka cuma bawa HP tersebut atau HP Advan. Terus Ci Filmi nanya, emang nggak apa-apa? Kemudian dijawab, enggak apa-apa, mungkin buat sementara waktu sebelum Rumsyahnya ke Jakarta. Dan timnya Filmi juga mengatakan bahwa Rumsyah itu nggak ada sama sekali minta HP iPhone. Dan alasan kenapa Rumsyah akhirnya ngebuat konten bersama dengan si M soal HP itu, ya bertujuan untuk jelaskan kepada orang-orang bahwa dia enggak diberikan iPhone. Karena dari orang-orang sekitar banyak yang salah paham. Adapun Filmi lantas berharap semoga setelah ini nggak ada lagi yang hujat Rumsyah. Ya pun dan timnya rela malam-malam pergi ke Baduy untuk meluruskan kesalahpahaman dan menyelesaikan segala permasalahan. Filmi beserta tim dan juga Rumsyah sudah meminta maaf jikalau ada kesalahan dalam konten tersebut. Terkhususnya Rumsyah juga sudah minta maaf secara khusus kepada Filmi soal komentar boro-boro yang mengatakan bahwa pada kala itu hatinya merasa panas. Mungkin banyak yang berkomentar, oh dikasih iPhone ya bla 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 bla. Makanya mungkin dikarenakan itu dia berkomentar seperti itu guys. Dan Rumsyah sendiri menyadari bahwa komentarnya ini sangat salah banget dan dia pun lantas meminta maaf kepada Ci Filmi. Adapun untuk Ci Filmi sendiri sudah menanggapi teman-teman melalui Instagram Story dan dapat langsung diperhatikan bagaimana statement dari Ci Filmi. Guys, lucu banget deh, aku kayaknya mulai gregetan sama masalah ini. Ngata-ngatain orang kemana-mana, tapi masang foto gue di akun trip lu. Nggak salah bang, hapus foto gue bang dari trip lu kan gue bayar. Bener juga sih, Ci Filmi kan udah bayar juga ya teman-teman. Menurut aku emang agak kurang etis sih kalau kita pakai untuk promosi, namun kita belum kayak minta persetujuan dulu dari yang bersangkutan, apakah boleh menggunakannya untuk promosi tur kita ataupun enggak. Berikutnya, aku diem aja dari kemarin gak klarifikasi dan lain-lain cuma karena kasihan sama Rumsyah. Kamu bikin dia dibully di mana-mana. Buat akang yang gak berhenti nyindir dan omongin aku, datang ke podcast sana sini, tujuan kamu tuh apa sih? Itu kamu kemana-mana bawa-bawa nama Rumsyah dan aku loh. Apa gak malu? Aku sama Rumsyah aja gak sebawel kamu. Mau berantem sama cewek bang? Padahal ya dia itu gak ikut di lokasi, gak tahu apa-apa. Sok-sokan podcast di mana-mana, berasa ngikut aja. Kemudian di sini Ci Filmi menampilkan bagaimana live streaming yang dilakukan oleh Monty dan kawan-kawannya melalui platform TikTok. Kurang lebih live streamingnya kayak gini guys. Kita jadi marah-marah nih kena mental semua. Ayo, Kitchen, ayo, yang banyak, like, tak. Oh. Follower kita naik, alhamdulillah. Justru seru bro, seru. Lagi rame, nge-like, banyak yang nonton. Ternyata banyak orang-orang kepo. Banyak kan yang kepo. Alhamdulillah follower nambah. Oh, temannya Monty yang bilang guys, bukan Monty-nya, tapi temannya. Iyalah, jelas. Kita kan hanya cuma menyampaikan apa yang ada aja ya. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana live streaming dari Monty bersama dengan teman-temannya. Dan di postingan ini, Ci Filmi menuliskan, seru lu bilang followers naik, anak orang tuh dibully gara-gara kamu. Nangis-nangis dia semalaman, lu live ketawa-ketawa ngata-ngatain netizen. Kemudian di postingan yang berikutnya, Ci Filmi menyertakan bagaimana komentar dari salah satu netizen. Dan di sini netizen itu mengatakan, Monty ini padahal umurnya gue yakin jauh lah dari Filmi. Tapi kenapa lebih dewasa Filmi ya? Filmi sampai bela-belain loh buat menghentikan drama ini supaya Rumsyah nggak kena hit. Malah si mulut lemas ini warawiri di podcast, giring opini, adu domba gini. Dan muaknya di podcast malah kasih panggung sama orang yang begini. Memanfaatkan banget sumpah, wak, what a shame. Dan di sini Filmi mengatakan, aku sama Rumsyah itu gak ada masalah, sama dia apalagi, kenal dia juga enggak kok, gak pernah ngobrol atau komunikasi sama sekali sama dia.
Aku udah tanya Rumsyah loh. Dia ke podcast-podcast gak ada izin sama Rumsyah sama sekali. Padahal nama siapa yang dibawa-bawa kemana-mana. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Filmi. Yang mana yang dapat kita simpulkan adalah di sini Filmi mengatakan bahwa dia dan juga Rumsyah itu nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah guys. Dan yang kalau kalian lihat ya teman-teman, Ci Filmi itu sangat menyayangkan tentang bagaimana Monty yang kesana sini, warawiri ke sana sini, dan juga kayak semakin memperkeruh suasana yang akhirnya juga blunder. Sementara untuk dirinya sendiri selama ini diam, supaya masalahnya juga nggak makin besar. Terlebih, dia itu khawatir dengan kondisi dari Rumsyah yang akan terkena dampak dikarenakan masalah ini. Dan bagaimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komen ya guys di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulki pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.